Hmm. Nggak kuat. Kalau nggak kuat, kita berhenti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak jemaah salat maghrib Masjid Menarul Islam yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sudah masuk ke pertemuan berikutnya, surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98. Surah ini terdiri dari 8 ayat. 8 ayat ya, yang berbicara di dalamnya tentang sikap orang-orang kafir dari ahli kitab dan dari kaum musyrikin selain daripada ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surah ini diambil dari kalimat al-bayyinah, atau ada juga yang mengatakan surat munfakkin. Surah munfakkin diambil daripada kalimat yang memang biasanya tidak terdapat kecuali pada surat tersebut, gitu ya. Untuk menamakan Al-Quran biasanya diambil dari kalimat yang tidak ditemukan pada surah lain kecuali di ayat tersebut. Ya. Di sini ada kalimat munfakkin dan juga al-bayyinah. Ayat pertama berbicara tentang orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, orang-orang yang menerima kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang kafir dari kalangan musyrikin selain daripada ahli kitab. Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepadanya bukti yang nyata, atau Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan beriman, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau ada yang menafsirkan sampai bahkan Nabi Muhammad sudah membawa bukti yang nyata, sudah membawa Al-Quran, mereka tetap tidak mau beriman, tidak mau meninggalkan agama mereka. Kenapa? Misalnya orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi yang dulu tinggalnya di Madinah, karena mereka sudah mendapatkan kabar bahwa akan datang Nabi terakhir di akhir zaman sebagai penutup para nabi yang akan turun di tanah sekitaran Madinah. Maka mereka sudah datang dari jauh-jauh hari untuk menetap di sana dan menunggu nabi terakhir di sana. Dan di sana sudah menetap dari kalangan bangsa Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang mereka suka berkelahi. Mereka berkelahi baik di antara mereka atau mereka bergabung dan berkelahi dengan orang-orang Yahudi. Setiap hari, rutin. Ada saja yang dibahas ya, perkelahian itu.
Dan setiap berkelahi dengan orang-orang Yahudi misalnya, orang Yahudi selalu mengatakan, kalau nanti sampai waktunya Nabi terakhir datang, kami akan memerangi kalian bersama dia. Nah, itu saja diulang-ulang. Sampai orang-orang Aus dan Khazraj, mereka terngiang-ngiang, akan ada Nabi terakhir, akan ada Nabi terakhir. Nah, suatu hari orang-orang Aus dan Khazraj sedang berkunjung ke Ka'bah, ke Mekah. Dan Nabi waktu itu lagi di sana, ya, dalam musim haji. Bertemulah 6 orang di antara mereka dengan Nabi SAW yang sedang berdakwah. Dan Nabi mengklaim sebagai Nabi terakhir. Nah, mereka mendengarlah, ini bukannya yang sering dibilang oleh orang Yahudi nih, akan datang Nabi terakhir. Kalau Nabi itu datang, maka kalian akan kami perangi. Maka kata orang-orang Aus dan Khazraj, sebelum Yahudi beriman, kita duluan yang beriman. Akhirnya mereka mendekati Nabi dan mereka beriman kepada Nabi SAW. Dan nanti kemudian mereka mempersiapkan tanah Madinah sebagai tempat hijrah. Nah, orang Yahudi tahu bahwa Nabi terakhir ternyata bukan berasal dari bangsanya. Ya, Nabi terakhir bukan berasal dari bangsanya. Sehingga mereka sangat kecele, sangat dongkol. Mereka sudah tunggu-tunggu semua keterangan tentang Nabi terakhir, mereka sudah tahu. Kecuali satu, mereka tidak menduga bahwa Nabi itu ternyata bukan berasal dari bangsa Bani Israel. Itu berasal dari bangsa Yahudi bukan, tetapi berasal dari bangsa Arab. Nah, oleh sebab itu mereka sangat memusuhi Nabi SAW. Sejak saat itu mereka sangat dengki, sangat memusuhi Nabi. Puncaknya adalah ketika Nabi datang ke sana berhijrah, maka Nabi tiba-tiba di sana sudah menjadi pemimpin, ya, orang baru tapi langsung jadi pemimpin. Sementara orang Yahudi yang sudah lama di sana, ya harus mengikuti mau tidak mau. Ya. Dari situlah kedengkian mereka, dan kita bisa lihat kedengkian itu sampai hari ini. Ya, kedengkian mereka tentang Islam itu sampai hari ini. Kita bisa lihat saudara-saudara kita di Palestina. Itu perbuatan mereka. Mereka tidak mau, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah suka sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi permusuhan antara Yahudi dengan Muslimin itu memang ada terus, ya. Memang ada terus. Sampai nanti puncaknya di akhir zaman perangnya itu, ya. Kalau kita lihat riwayatnya, semua yang ada di bumi akan berbicara, memberitahu orang Yahudi ngumpet di mana, kecuali satu pohon, yaitu pohon Gharqad. Dia tidak akan memberitahu bahwa ada Yahudi di belakangnya. Nah, ayat ini berbicara tentang sikap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin yang sudah datang Nabi membawa suhuf, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Padahal Nabi sudah datang, ya, dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Artinya kitab-kitab yang dulu Taurat dan Injil, ya, ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka Al-Quranul Karim dibawa dengan kesempurnaannya, dibawa dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak mereka mengikuti Nabi yang terakhir. Tetapi mereka tidak mau. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang Nabi, mereka enggak akan mau melepaskan agama mereka. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena fanatik ta'assubnya mereka dengan kedengkian mereka fanatik dengan bangsa mereka. Tapi kalau musyrikin di luar daripada Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mau karena mereka masih mengira mengikuti agama nenek moyangnya itu yang terbaik. Padahal bukan begitu. Nah, maka ayat ini atau surah ini surah Al-Bayyinah, ya, bukti yang nyata. Nabi SAW membawa bukti yang nyata agar bisa menjadi pedoman dan petunjuk bagi mereka yang mendengarnya. Ya, kita akan baca, mudah-mudahan bisa 1 sampai 8, ya. Boleh diikuti nanti setelah saya baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Nggak kuat. Kalau nggak kuat kita berhenti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ويؤتوا الزكاة langsung ya ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
bariyah. Bariyah. Nah, ini banyak ya bertasydid, ya, sebelumnya kasrah, maka dia dibaca nabar, ya, ditekan dulu tapi jangan sampai bariyah gitu ya. Jangan sampai habis bariyah, atau jangan sampai los begitu saja, bariyah, jadi seolah-olah panjang, tapi antara itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Sampai sini kuat nafasnya, Pak? Kuat ya? Sekali lagi ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ada haknya ya di akhir. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik. Silakan boleh dibaca dari sebelah kanan, Pak Jufri. Jelas dibaca izhar syafawi dan tidak perlu ditahan terlalu lama. Misalnya lam yakunil, nah itu terlalu lama.